Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers telah hadir di tempat kami, di kantor kami untuk mengikuti klarifikasi dari klien kami terkait dengan kasus lagi viral yang kita tahu bersama, di mana klien kami selaku pelapor dan terlapor adalah berinisial Ibu L. Nah, kita tahu bersama bahwa kasus ini yang sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan untuk lebih jelas dan lebih rinci, akan kami persilakan kepada Pak Jamaluddin Kudubun selaku koordinator tim lawyer untuk bisa memboboti sekaligus bisa menegaskan lebih detail terhadap persoalan yang dialami oleh klien kami. Kepada Pak Jamaluddin kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, saudara kita sekalian. Dengan media yang kami hormati, mungkin karena di kesempatan yang baik ini, klien kami juga sudah ada di sini dan beberapa waktu yang lalu juga kami sudah sering memberikan berbagai komentar, tanggapan terkait apa yang tengah terjadi yang dialami oleh klien kami. Jadi mungkin baiknya langsung Mas Sinyo atau Mbak Sarah aja yang langsung menyampaikan sebetulnya apa yang terjadi selama ini sehingga bisa menjadi jelas dan terang benderang sehingga publik tidak salah kaprah dan kita tidak salah menanggap sebetulnya ada apa yang terjadi di antara beliau-beliau ini dengan Pak Mario Tugu dan Ibu Lina Susanti sebagai istri beliau. Mungkin Mbak Sarah langsung aja. Silakan Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung menjelaskan saja, intinya adalah dari tanggal 13 di bulan Agustus pihak Bulina sampai terjadinya kerjasama tanggal 30 itu selalu menghubungi kami setiap hari. Jadi ada bukti chatnya, beliau mengajak ketemuan, beliau minta ketemu kami, dan di situ dimana kami betul-betul didoktrin, diajak bagaimana caranya dirayu, bujuk rayu, bagaimana caranya membesarkan rumah cantik dan memperbanyak rumah cantik. Jadi karena memang fokus kami adalah rumah cantik Kanemochi, beliau menjanjikan banyak cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah followersnya mereka yang mereka bilang ada 33 juta orang. Dari situlah kami terrayu karena beliau bukan hanya menjelaskan dengan kata-kata, tapi juga ada bukti beliau menjelaskan dengan menggunakan papan tulis, ada perkaliannya, ada pembagiannya, di mana cara-cara yang akan beliau lakukan untuk networking di 30 juta, 3,33 juta yang beliau katakan. Tapi saya tidak tahu itu benar atau tidak jumlah followersnya segitu. Yang jelas dia bilang bahwa pihak Mario Teguh itu memiliki fans fanatik, di mana sudah pasti kalau Bapak jualan sesuatu itu pasti banyak yang ikut. Nah, sampai-sampai saking diiming-imingnya kita, beliau mencontohkannya adalah trading net 89, karena beliau bilang bahwa kamu lihat aja tuh net 89 bisa besar, bisa rame, sampai bahkan saking ramenya sampai ditutup, sampai ketahuan pemerintah. Artinya karena memang saya masuk di sana, orang percaya, dan dengan follower saya yang fanatik membuat orang mau gitu untuk join di net 89. Dari situlah kami berpikir bahwa kalau barang kami itu kan murah, dan kami mengapa mengatakan seperti itu karena itu dari omongan beliau. Jadi beliau bilang bahwa apalagi barang kamu murah, makanya sampai ada satu papan, mohon maaf kami tidak bisa jelaskan karena itu jadi bukti penyidik di polisian. Beliau menjelaskan bagaimana skemanya dapat uang, dan beliau menjelaskan dari satu saja skincare kami Kanemochi, kami bisa dapat lebih dari 10 miliar per bulan. Yang dia janjikan adalah skincare dan pembesaran rumah cantik. Iya, rumah cantik Kanemochi. Jadi karena kami sudah punya beberapa cabang, beliau mengatakan bahwa dalam 1 tahun 2023 akan menjadi tahunmu. Karena waktu itu kerjasama kita terjadi di tahun 2022.
Nah, beliau bilang nanti 2022 sampai akhir sampai 2023 menjadi tahunmu di mana cabang kalian bisa ribuan se-Indonesia. Jadi dari perkalian 10,2 miliar yang dijanjikan per bulan itu dikali 5 tahun itu sekitar 500 miliar lebih, dan ditotalkan dengan pembesaran rumah cantik itu sekitar 900 miliar, dan ini pun ada bukti chatnya. Jadi ibaratnya kami tidak, logikanya ya, kami dari kampung, pertama nggak mungkin berani kami meminta beliau ketemu, itu sangat nggak mungkin sekali. Kami dari kampung, dari daerah, logikanya jangankan untuk ngajak ketemu, mungkin chat duluan aja kalau nggak perlu, nggak penting, nggak mungkin berani gitu loh. Kami dari Karawang, dari daerah, tidak mungkin berani. Kami siapa sih mau chat Anda? Kalau Anda bilang saya chat duluan ngajak ketemu, saya itu siapa? Kamu aja kan bilang saya orang kampung. Mungkin nggak sosok Syara atau Sinyo berani chat kalian? Kan itu aja udah nggak mungkin gitu. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa semua narasi cerita itu adalah fitnah belaka, dan saya bisa yakini dengan keberadaan chat, bukti pertemuan, dan bukti Bapak selalu mengajarkan tentang bagaimana caranya membesarkan rumah cantik Kanemochi yang akan ada ratusan dan ribuan cabang. Bukan hanya angka yang mereka tulis, tapi juga caranya. Itu yang membuat kami percaya itu karena ada caranya, networking dan sebagainya. Artinya kami bukan orang yang nggak mungkin gitu loh, kami langsung percaya kalau tidak ada rangkaian cerita, rangkaian pelajaran yang dia berikan ke kita. Apalagi di sini maaf sekali, dari awal kerjasama itu kami sudah mencurigai kenapa namanya Lina Teguh yang sekarang kami laporkan, dan juga Pak Maret Teguh, karena aneh sekali ya logikanya. Kalau memang maaf sekali tidak ada sosok Maret Teguh di dalam, itu tidak mungkin sekali kami mau bekerja sama dengan beliau. Karena maaf Ibu, saya bukannya bagaimana, tapi dengan statusnya Ibu, mungkin nggak sih Sarah mau kerjasama dengan Ibu? Kalau tidak ada iming-iming bujuk rayu tentang pembesaran, memperbanyak rumah cantik, yang Ibu bilang bahwa seluruh fans Pak Mario adalah fans fanatik se-Indonesia yang ada di Manado, Bali, sebagainya. Jadi artinya benar-benar gak masuk akal ya Pak, kalau pihak mereka mengatakan bahwa saya kerjasama dengan Bu Lina Teguh, Pak Sinyang bekerjasama dengan Bu Lina Teguh. Maaf sekali, gimana ya Pak ngomongnya, saya nggak enak ya, maksudnya siapa beliau kalau sampai kami mau kerjasama? Siapa beliau? Kalau kalian bilang bahwa kalian orang kampung, ya Bu, saya orang kampung, kami orang kampung ya Pak Sinyo. Tapi alhamdulillah semua yang Ibu minta, termasuk maaf sekali makan, kami turuti. Kami tidak pernah sekalipun ketemu beliau kami pilih tempat makan, tidak pernah. Bahkan saya sampai ada tahu perbedaan PIM 1, PIM 2, PIM 3 kelasnya beda katanya. Kelas PIM 1 begini, PIM 2. Siapa yang ngajarin? Saya orang Karawang Bu, bukan orang Jakarta Selatan yang Ibu bilang itu. Tidak mungkin, sampai sekelas makan pun kami yang bayar. Kami, orang yang Ibu hina, Ibu dibayarin makan sama orang yang sudah Ibu hina. Itu aja. Jadi saya di sini cuma mau menekankan bahwa jangan pernah hina orang, tapi kamu makan uang itu. Ya, itu saja. Tapi menanggapi statement-statement yang kemarin gimana tuh? Ya semua narasi, semua narasi untuk apa ditanggapi? Gini, kalau saya buka, saya masih menghargai beliau berdua sebagai guru. Karena dari awal kami tuh tidak mungkin terjerumus ke sini kalau tidak menghargai mereka, melihat track record mereka, sahabat yang baik hatinya, sahabat dimanapun berada, sahabat super dan sebagainya. Siapa yang tidak tergiur dengan omongan seperti itu? Kami masih menghargai kalian sebagai guru. Tapi kalau seperti ini caranya, kami bisa pastikan 1000% bahkan narasi itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Gitu. Karena kami bukan hanya bicara seperti ini, tapi ada bukti transfer miliaran rupiah, bukti transfer ratusan juta, bukti transfer visa, bukti transfer asuransi keperjalanan, bukti tiket pesawat, bukti pembayaran. Bahkan ini yang paling lucu, luar biasa jahatnya, beliau belum kerja sampai detik ini, tapi kami sudah memberikan 15% keuntungan perusahaan untuk beliau. Luar biasa. Dan itu ada bukti transfernya langsung ke rekening yang kami laporkan. Nilainya berapa ya? Saya tidak mau menyebutkan nilai, tapi yang jelas kerugian kami sudah miliaran rupiah. Gitu. Jadi kurang baik apa kami yang menganggap kalian guru? Kalau kami jahat,
kami jahat. Dari awal, kalian belum posting, belum networking, belum apapun, belum sampai detik ini. Boleh semuanya se-Indonesia cek. Adakah pernah Pak Mario menawarkan tentang pembesaran rumah cantik Kanemochi? Atau mengajak yang katanya followersnya 33 juta, mengajak mereka untuk buka rumah cantik Kanemochi di seluruh Indonesia? Belum pernah ada. Sampai detik ini. Skincare kami juga belum pernah dipromosikan sampai detik ini. Padahal uang yang sudah masuk miliaran rupiah. Mbak, tapi pihak kemarin sana ngomong ada belatungnya Mbak, skincare Mbak. Iya, berjamur. Begini, saya jelaskan soal ini ya. Ini adalah fitnah yang luar biasa. Kenapa? Logikanya satu, dia tahu itu karena awalnya saya diberitahukan oleh staf kami, staf saya pribadi, itu lagi ngecek gudang. Saya pun lagi di gudang, dia di gudang, tapi gudang berbeda, gitu. Nah kemudian saya dengan polosnya, slide itu karena saya menganggap beliau adalah yang akan membesarkan, dengan polosnya saya kirim ke beliau. Tapi logika pertama adalah itu kejadian November Desember. Kita tanda tangan Agustus, jangan dilupain nih Pak. Agustus kalian belum memposting. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kejadian ini November akhir hampir Desember. Dan setelah ini saya langsung dong ke gudang, cek bener nggak barang ada belatung. Karena logikanya skincare saya ini udah dipasarkan hampir setahun, tidak pernah ada masalah apa-apa. Ternyata saya ke gudang, itu ternyata bukan belatung, tapi rayap kardus. Dan itu beliau sudah tahu. Rayap kardus. Jadi karena kardus itu kan makan rayap, ya itu nggak ada urusannya sama skincare. Oke, kita masih ngalah saat itu ya Pak. Kamu jangan melupakan itu. Kita masih ngalah. Akhirnya beliau memaksa kami, ingat ya Bu, memaksa kami, bukan kami yang minta, memaksa kami untuk tolong kamu ke kuasa hukum untuk meminta agar pihak pabrik dipanggil oleh kuasa hukum. Akhirnya beliau langsung menyuruh kami untuk ke salah satu kuasa hukum di daerah Menteng untuk memberikan supaya si pabrik ini dipanggil gitu lah ya, disomasi apa saya nggak ngerti namanya ya, pokoknya dipanggil. Nah ketika dipanggil, pihak pabrik itu dengan bersedia luar biasa membuat satu surat di mana kalau ada cacat dengan orang yang memakai itu mukanya rusak, silakan saya berani bertanggung jawab dengan garansi seperti itu. Artinya saya pun sampai detik ini nih muka saya masih pakai Kanemochi Beauty. Logikanya sampai surat itu sudah terjadi, saya sudah bayar ratusan juta ya, bukan menurut kami, bukan dengan kami yang orang kampung, ratusan juta itu lumayan besar buat kami, sangat besar. Kita bayar untuk nurutin mereka. Setelah surat itu ada alasan lagi. Kita pernah lapor juga di Polres Bogor. Tidak pernah. Boleh dicek, kan teman-teman media lebih pintar dari kami, nggak bisa ditutupin ya. Boleh dicek apakah benar ada laporan dari pihak kami kepada pihak pabrik. Karena kami tidak melaporkan, kenapa? Karena kami pun tidak pernah ada yang komplain. Tidak pernah ada yang komplain, jadi buat apa? Dan gini loh, pertama tidak ada yang komplain. Yang kedua, itu si pihak pabrik dengan bersedianya membuat satu surat pernyataan, itu pun kita sudah kasih ke penyidik untuk bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Dan ini logika lain, biar semua masyarakat Indonesia terbuka. Logikanya, kalau memang karena masalah itu tidak memposting, itu itu terjadi bulan November Desember. Kenapa Januari Februari masih minta duit sama kami 100 juta? Itu. Mungkin saya sedikit tambahkan ya, untuk masalah belatung di skincare itu tadi kita benar-benar sudah klarifikasi dari staf kita tuh menginformasikan, Bu, ada belatung gitu kan bilangnya gitu kan. Dia nggak paham. Dia nggak paham itu belatung atau rayap atau apapun. Dan itu pun adanya di kardus. Setelah kita cek itu kardusnya dimakan rayap. Jadi bukan ada di dalam skincare. Karena skincare itu pasti kalian pun juga tahu dari pabrik sudah ada QC, udah di wrapping, udah dibungkus, packaging bagus ya. Jadi nggak mungkin ada belatung atau rayap, bahkan debu pun saya yakin nggak akan ada di dalam. Ada izin udah steril. POM-nya ya. Pabrik itu punya ISO ya, standar ISO yang pasti untuk produksi segala macam. Jadi nggak akan mungkin ada barang lain selain memang skincare di dalam produknya. Jadi itu hanya rayap kardus dan ada di dalam kardus di luarnya gitu, bukan di kardus yang skincare packaging satu-satu. Dan itu kita udah klarifikasi berkali-kali dan mereka tahu itu kan. Dan mereka tahu banget, bukan tahu lagi Pak, tahu banget. Bahkan itu tadi kita sudah sampai bayar lawyer untuk panggil si yang punya pabrik, dan itu pun juga sudah memberikan pernyataan yang sudah clear, jelas. Tapi mereka belum mau juga bekerja. Nggak mau lagi juga sampai jualan. Dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan.
Tapi artinya dari terhitung awal mulai kerjasama ini terjalin, di situ ada ini nggak sih Bandara kayak semacam surat perjanjian kerjanya atau segala macam? Ada networking dan sebagainya. Itu bisa dijelasin dan apa yang menjadi kewajiban si Mario Teguh dan lain-lain gitu. Begini ya Mas, surat perjanjian itu terjadi pertama saya bilang ya, perjanjian itu terjadi tanggal 30 Agustus. Jadi dari awal perjanjian saja sudah tidak masuk logika. Kenapa? Karena kita bertemu tanggal 30, itu ada bukti chat, bukti telepon, bukti rekaman, suara, telepon, video dan semuanya. Itu di surat, itu ditulisnya tanggal 18 Agustus, dimajuin 12 hari. Terus kita dengan polosnya kita, karena percaya beliau adalah guru yang selalu bilang sahabat yang baik hatinya, sahabat super dan sebagainya. Kita bilang, Pak, Bu, maaf ini kenapa tanggal 18? Beliau bilang adalah, udah ini formalitas saja. Ingat ya Bu, Ibu ngomong kayak gitu. Udah ini formalitas aja. Oke, saya tidak akan pernah lupa itu. Next. Setelah itu kita bilang, kenapa ini namanya Lina Teguh? Beliau bilang adalah saya manajer Pak Mario Teguh. Beliau bilang, dan saya ini co-founder MTSC, ya, Mario Teguh Super Club. Dari situ kita berpikir, oh ya udah, mungkin dia itu. Itu yang menjadi konsentrat kita. Dan setelah adanya masalah seperti ini, kita review lagi nih yang katanya formalitas gitu kan. Ternyata di dalam surat perjanjian ada satu tulisan yang mana ini menurut kami luar biasa ya Pak. Siapapun yang membatalkan perjanjian, maka dia harus tetap bayar 5 miliar. Jadi kami berdua harus tetap bayar 5 miliar. Kalau Mario Teguh yang membatalkan. Dari situ kami berpikir, apakah ini sudah disetting? Menurut teman-teman seluruh Indonesia bisa menilai. Baik, teman-teman sekalian, mungkin saya menukik persoalan MOU ini ya. Jadi ketika kita mencoba untuk melihat lahirnya MOU ini, tentu ada beberapa pertimbangan yang harus kita jadikan sebagai sandaran dalam melihat lahirnya MOU ini sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh klien kami bahwa di dalam MOU ini tersebutkan bahwa tanggal penandatanganan itu adalah tanggal 30 mestinya, pada hari tanggal 30 tanda tangan. Namun di dalam MOU ini dibuat tanggal mundur yaitu tanggal 18. Jadi ada range waktu yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap kewajiban klien kami pada bulan berikutnya. Dia harus memenuhi kewajiban untuk membayar lagi kewajiban yang sebesar 100 juta itu. Mestinya kalau MOU ditandatangani 30, maka bulan berikut tanggal 30 baru kewajiban kami untuk melunasi. Namun ini seolah-olah dimajukan gitu loh. Nah di situ kan secara hitungan kita dirugikan karena kita dipercepat untuk memenuhi kewajiban. Nah kondisi ini berkelanjutan sampai 7 bulan, di mana 7 bulan itu tidak ada pihak sebelah melakukan kewajibannya. Nah kita kan rugi. Karena kita kewajiban sudah terpenuhi selama 7 bulan. Karena kita merasa bahwa tidak ada progres yang dilakukan oleh pihak sebelah, maka klien kami berinisiasi untuk mendatangi pihak sebelah, mendesak, kenapa kamu tidak lakukan kewajibanmu sebagaimana yang kita sepakati. Nah, karena desakan itu kemudian baru mereka mencoba untuk mengupload itu pun tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dijanjikannya mencantikkan emoji. Oleh sebab itu dari situ aja sudah tergambar sebuah kelalaian yang nyata yang dilakukan oleh pihak sebelah. Jadi wajar bagi kami untuk bisa berinisiasi untuk mengakhiri perjanjian ini. Itu dilihat dari sisi kewajiban pihak sebelah untuk memenuhi tanggung jawab dia. Itu tidak terbaca atau tidak terpenuhi. Persoalan berikut bahwa kalau kita melihat dari MOU ini sendiri, ini disebutkan bahwa pihak sebelah itu membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan MTSC, Mario Teguh Super Club. Jadi ini semacam sebuah wadah yang mempunyai sebuah kapasitas sebagai konseling. Nah, kemudian kita akan mempertanyakan kelembagaan tersebut tentang legalitas dia. Apakah lembaga ini resmi sudah diakui negara atau tidak? Ini nanti pengembangan dalam penyidikan, saya yakin bahwa pihak dari kepolisian bisa mengembangkan tentang status lembaga ini, apakah resmi diakui oleh negara atau tidak. Karena ini berdampak pada kewajiban dia terhadap
semua ke pendapatan yang bersifat pajak dan sebagainya itu juga harus dinaikkan kepada negara. Jadi ini nanti pengembangan dalam kasus ini kemudian dilihat ke arah sana, bahwa kalau kita telusuri dari perjanjian ini secara keseluruhan, itu tidak terbaca hak dan kewajiban para pihak yang berimbang. Di sini kita kalau melihat secara tuntas perjanjian ini dari klausul per klausul itu semua adalah kewajiban dari klien kami kepada pihak sebelah. Sementara pihak sebelah sebagai pihak yang konseling itu tidak punya kewajiban apapun. Dan bahkan di dalam salah satu klausul dalam perjanjian ini disebutkan, apabila perjanjian ini diakhiri oleh klien kami, maka klien kami berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar 5 miliar ditambah dengan plus komisi keuntungan 15% selama 5 tahun. Kalau inisiatif pembatalan dari pihak kami, seperti begitu redaksinya. Kalau dari mereka. Dan kedua, kalau pemutusan hubungan kerja ini datang dari pihak mereka, Tetap bayar. maka kewajiban kami tetap membayar 5 miliar itu. Lucu. Ya, paham ya? Kewajiban klien kami harus membayar 5 miliar itu apabila pihak sebelah memutuskan. Tapi kami kewajiban untuk membayar sama 5 miliar itu. Logis enggak itu dalam perjanjian seperti itu? Nah, di situ namun yang 15% itu dikecualikan. Nah, seperti itu. Jadi dalam klausul secara keseluruhan kita lihat di situ tidak terbaca kewajiban-kewajiban dari pihak sebelah terurai secara tegas di dalam perjanjian. Namun yang kewajiban-kewajiban kami tersebutkan semua di sini. Jadi posisi hak dan kewajiban aja sudah terbaca di dalam perjanjian ini, maka posisinya perjanjian ini tidak berimbang. Itu satu. Yang berikut bahwa kami untuk sementara lagi mencoba untuk mencari pembenaran terhadap lembaga yang dinamakan NTSC ini. Apakah lembaga ini sudah terdaftar legal atau tidak? Karena ini berkaitan dengan persoalan pendapatan dia yang tadi uang yang seperti itu harus kewajiban membayar pajak. Ini kita mencoba memberikan sebuah orientasi pikiran ke arah sana untuk mencari kebenaran terhadap lembaga ini, apakah ini resmi atau tidak. Andaikan kalau ini tidak resmi, ya, kalau ini tidak resmi, maka semua rangkaian kegiatan perjanjian, perikatan dan semua implementasi itu sudah merupakan satu kesatuan dari rangkaian daripada tindak kejahatan, yaitu tindakan penipuan seperti itu. Karena lembaganya saja sudah tidak kredibel, tidak punya dasar legitimasi, maka semua rangkaian itu adalah cacat, dan itu akan kami telusuri. Untuk sementara seperti itu. Kami kembali ke Pak Jamal, mungkin ada penambahan sedikit. Oh, dan saya kira apa yang disampaikan tadi sudah sedikit memberikan ketegasan bahwa sesungguhnya awal mula dari kejadian ini itu adalah berawal dari ketika masuk di net 89 yang dimana Pak Mario Teguh di situ yang kemudian dia sebagai founder, yang klien kami juga telah kecebur 1 miliar sekian ada di situ dan disuruh untuk mengikhlaskan di situ, walaupun ya klien kami juga mau untuk mengikhlaskan itu, tapi pada akhirnya seiring berjalan waktu terjadi lagi seperti ini dengan modus yang lain, dengan cara dan gaya yang lain, dan itu yang kemudian pada akhirnya klien kami juga berkeberatan karena apapun yang diperjanjikan dalam MOU ini tidak satu pun yang dilaksanakan oleh Mario Teguh maupun juga istrinya, tapi yang ada cuma hanya memanfaatkan keluguan kebaikan hati daripada klien kami untuk mendapat uang dari hasil kerja dan keringat mereka dari bulan ke bulan dengan 100 juta, 100 juta, 100 juta, walaupun di awal itu adalah sudah 1 miliar yang kemudian diberikan. Terlepas dari kemudian ada lagi yang lain-lain yang tidak ada dalam MOU, tetapi ketika disampaikan kepada klien kami pokoknya putar otak gimana caranya harus dapat duit itu, karena mereka selalu mengiming-imingi, kamu nanti tidur di atas duit, kalian nanti jadi orang kaya raya, kita nanti ke luar negeri, kita nanti kemana segala macam. Ya. Itulah yang kemudian yang menurut saya sudahi semua apa yang
menjadi sandiwara dan drama kalian selama ini kalau itu murahan dan telah menyusahkan orang, bukan cuma hanya murahan, menyusahkan orang. Jadi saya kira hentikan itu semuanya, bertobat, ya mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya kalian diampuni segala dosanya dan hentikan semua langkah-langkah dan perbuatan kalian yang tidak terpuji, yang memalukan seperti itu. Bang, tapi artinya Bang sendiri ini kan cukup luar biasa, artinya dugaan penipuan penggelapan ini sampai miliar. Tapi Abang sebagai kuasa hukum coba mencari ini nggak sih Bang, artinya ada mungkin korban-korban Mario Teguh yang lain yang mungkin bernasib yang sama masyarakat. Nah, kami memang mendengar, cuma ini kami belum berani untuk menjelaskan bahwa itu adalah benar adanya. Tapi yang jelas ada informasi yang masuk ke telinga kami by telepon beberapa pihak bahwa teman kami juga dikituin, ada juga pihak yang seperti itu. Cuma nanti cobalah Bang Jamal kalau sekiranya gimana kasus ini, itu nanti kami coba bawa ke kantor Bang Jamal, bisa dibantu nggak? Saya bilang ya insya Allah kita lihat kalau memang toh case-nya ya betul-betul bisa kami tangani dan bisa kami bantu, insya Allah pasti kami bantu. Karena ada bahasa mereka yang kemudian membuat ya lebih awal mereka udah merasa skeptis, udah merasa tidak percaya diri. Ya ini mohon maaf, ya ini kata mereka Bang Jamal, beliau itu kayak katanya licin orangnya. Karena begitu masalah selalu aja lolos itu Bang Jamal. Makanya kami juga mau lapor juga, kami juga ragu-ragu. Tapi insya Allah kita lihatlah kasus Bang Jamal ini. Kalau memang ternyata ini bisa, ya kami akan bawa ke kantor Bang Jamal. Saya bilang oke, silakan, kami tunggu. Artinya ada korban lain. Ada korban lain juga ya, yang sudah disampaikan ke kami. Bang, ini kan bukti-buktinya semua udah lengkap semua ya. Ya. Ini udah berjalan hampir 2 mingguan ya. Ya. Ini kejelasan hukumnya udah seperti apa sih, Bang? Klien kami kemarin Pak Sinyo sebagai terlapor sudah diperiksa kurang lebih 7-8 jam. Kemudian 3 orang saksi telah kita hadirkan di penyidik Resmob Unit 2 Polda Metro Jaya. Dan yang kami dengar-dengar, insya Allah mungkin dalam minggu-minggu depan atau minggu berikut lagi itu terlapor akan dipanggil. Jadi ya saya kira kalau sudah masuk ke ranah itu sudah menjadi kompetensi daripada rekan-rekan di Polda Metro Jaya, sehingga teman-teman silakan nanti berkonfirmasi dan berkoordinasi dengan teman-teman Polda Metro Jaya. Tapi yang jelas untuk keterangan awal, klarifikasi awal dari kami itu semua sudah selesai. Kurang lebih hari apa ya lalu? Berapa hari yang lalu? Pokoknya sampai jam 3. Kita sekitar seminggu yang lalu ya kalau nggak salah. Seminggu yang lalu lah. Oh ya, ada satu hal lagi yang saya perlu juga memberikan penegasan di sini, bahwa kami dan klien kami tidak sedang pansos di sini. Itu perlu harus kami tegaskan. Kenapa? Kami lapor Anda itu di tanggal 19 Juni 2023, tidak pernah teman-teman media satu pun yang tahu. Teman-teman tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Kami datang lapor, begitu LP diterima, kami balik dan kami diam. Itu artinya kami tidak pansos. Kenapa kemudian beberapa waktu lalu kami sampaikan di Polda Metro Jaya? Karena pada saat saya sendiri dan beberapa teman-teman datang berkoordinasi di sana, menanyakan tindak lanjut ini, kebetulan ada teman-teman media di Polda Metro Jaya. Pada saat itulah teman-teman karena kenal sama saya juga kenal, mereka tanya, Bang Jamal ada urusan apa nih? Saya bilang, enggak, ini ada mau koordinasi. Koordinasi soal apa? Ya udahlah, karena mereka teman-teman media bertanya, mendesak ya untuk saya jujur, ya saya juga mohon maaf, begini-begini juga udah haji juga, kalau berbohong juga gak enak ya, saya ngomong apa adanya. Karena disitulah teman-teman media meminta komentar kami. Itu pertama. Yang kedua, soal brand ambassador. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Mario Teguh itu adalah brand ambassador. Kalau tidak merespon apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman media pada saat itu. Sehingga brand ambassador, kami tahu juga kok, ya mohon maaf aja, katanya beliau ganteng. Ya itu menurut versi beliau. Kalau menurut saya lebih ganteng. Kalaupun toh Mbak Sarah mau pakai, mendingan pakai gue. Tapi kan bukan soal brand ambassador, ini kerjasama yang kemudian yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan kerjasama itu, hanya menjanjikan, mengiming-imingi, menerima duit miliaran rupiah, lalu kemudian menyalahkan klien kami hari ini. Yang menurut saya itu tidak fair. Silakan publik menilai dengan sendiri. Kita akan ikuti proses hukum ini sampai ke kapanpun. Tapi yang pasti bahwa kalau ditanyakan kepada kami dan klien kami masih membuka pintu maaf selebar-lebar, seluas-luasnya buat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mau, tapi kalau tidak mau, kami juga hands up
kami serahkan semua ke pihak hukum. Saya kira itu. Kabarnya ada laporan balik tuh dari sana. Ya. Oh, nggak ada laporan balik. Yang ada adalah mereka gugat perdata kepada kami. Gugat perdatanya itu pun juga lucu. Nggak berdasar. Gugat perdata itu terkait dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Loh, melawan hukum apanya? Kalau yang digugat itu misalnya terkait dengan prestasi, yang mungkin masih masuk logika ya. Korelasi dengan Ada korelasinya. Ini PMH, yang PMH itu mestinya kalian, bukan kami. Kok malah? Tapi ingat, kami juga akan buat balik kalian. Kami pasti bukan. Ingat itu baik-baik. Karena klien kami sudah dirugikan, klien kami juga dihina, dicemooh, ditertawain di hadapan publik, seolah-olah kalian adalah malaikat, orang yang paling benar, orang yang paling bersih, dan klien kami disudutkan, dipojokin, dihina lagi dengan cara-cara menyampaikan bahwa mereka orang kampung lah, orang desa lah, orang sopir lah, segala macam. Jangan begitu bos. Sopir itu yang kasih makan kalian. Gak usah hina orang. Lebih bagus jadi sopir, cari pekerjaan yang baik, yang halal, ketimbang daripada bacotnya gede, kemudian nipu sana nipu sini, lalu makan duit orang. Nah itu tuh. Yang itu yang tolong agar diingat baik-baik sehingga tobat. Insya Allah Allah akan memberikan pertobatan kepada Anda. Seandainya ada laporan balik Bang dari sana mungkin. Oh, kami siap. Kami siap berhadapan anytime, anywhere, di mana aja. Tapi ingat, saya selalu bilang, pintu maaf kami selalu terbuka. Kalau mau datang kita baik-baik, ayo kita baik-baik. Kalau Anda gas, kita lebih gas daripada Anda. Misalnya artinya dengan Mario Teguh sempat artinya mau kerjasama dengan masalah dan itu tidak berjalan, itu mengganggu bisnis secara Pasti sangat mengganggu. sangat banget karena gini. Jelas. Tanggal 30 menarik. itu tanda tangan. Tanggal 31 udah minta ke Jepang. Ingat itu Bu. Ada chatnya. Tanggal 30 udah tanda tangan, 31 minta ke Jepang. Minta ke New York Fashion Week. Ingat itu loh. New York Fashion Week yang saya pun tidak pernah terpikir sampai detik ini. Ingat itu ya. Tanggal 30 kita tanda tangan, 31 minta ke New York, saya batalkan itu, saya bilang tidak. Dan tanggal itu, sebelum tanggal itu, kamu sudah dapat hampers dari saya. Tanggal 30 pun kamu sudah dapat skincare saya. Baru kamu bilang bahwa kamu tidak tahu itu produk Indonesia. Kamu itu di mana pikirannya? Saya tuh bukan orang yang bodoh yang bisa kasih miliaran kalau kamu gak tahu produknya. Siapapun, sini semua teman media atau netizen Indonesia beli produk saya, di bawah produk itu pasti ada PT dibuat oleh. Oleh. Jadi tidak mungkin saya berbohong dengan bilang barang saya dari Jepang. Orang kamu minta ke Jepang aja saya tolak tanggal 31. Ingat itu, ada buktinya. Jadi tolong, jangan memutar ini, jangan kalian jahat dengan seperti ini. Satu, ini yang paling saya sedihkan adalah sudah kalian makan uang kita miliaran. Ingat, miliaran ini di luar trading. Trading juga miliaran ya. Saya disuruh mengikhlaskan trading. Lalu kalian menipu kami lagi dengan miliaran rupiah. Ingat itu. Jadi jangan pernah kalian sudah makan uang kami, kamu hina kami, terus sekarang kamu memutar balikan cerita seolah-olah narasi saya yang pengen. Logikanya, kalau saya yang pengen, kenapa kamu cariin saya? Saya lagi di Gias, saya lagi asik. Kenapa kamu cariin saya? Kamu kenapa minta kerjasama sama saya? Karena kamu tahu penjualan saya kan? Makanya kamu minta kerjasama dengan saya. Jangan kamu hina begitu. Mentang-mentang kamu motivator, terus kamu bisa hina kami. Maaf, kami tidak perlu berbohong untuk dapat uang. Miliaran yang kamu dapatkan itu dari hasil keringat kami kerja. Ngumpulin dari 50.000, 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta sampai miliaran. Orang yang kalian hina mampu bayar kalian ratusan ribu, ratusan juta. Setiap yang kalian minta apa yang tidak kami punya? Semua, termasuk asuransi perjalanan yang nilainya tidak seberapa, kami yang bayar. Kami yang bayar. Apakah saya asal bicara? Ayo, kita kumpulkan. Saya berani ketemu sama kamu meskipun kamu pintar ngomong. Saya tidak pintar ngomong, tapi saya pintar fakta. Saya pintar bukti. Bukti ada semua. Jadi jangan balik-balikin cerita. Jangan kamu hina suami saya supir. Saya bangga jadi istri supir. Syara Khairul Bariyah bangga jadi istri supir. Karena kenapa? Supir bisa kasih makan kamu. Dan saya akan dibantu sama seluruh supir se-Indonesia. Jangan kamu hina supir. Kamu close. Boleh, ya. Udah? Apa lagi? Udah kan? Udah, Bang. Oke. Coba. Oke, terima kasih. Saya mungkin
sedikit aja. Mudah-mudahan dengan laporan ini ada pencerahan dari masyarakat, sekaligus juga mohon dukungan sehingga tidak ada lagi syarah-syarah dan sinyo-sinyo yang lain yang akan mengalami hal yang sama. Itu pertama. Yang kedua, kita percaya sepenuhnya kepada rekan-rekan di Polda Metro Jaya yang begitu baik, profesional, yang intelijensinya sangat tinggi dalam menganalisa dan menukik sedalam-dalamnya sehingga bisa menguak tabir kebenaran dari case ini sesungguhnya. Sehingga dengan segala hormat kami akan menyerahkan semua ini kepada pihak yang berwajib, rekan-rekan di Polda Metro Jaya. Itu aja, terima kasih dari Terakhir dari saya Bang, mungkin terkait laporan Abang di Polda, mungkin seberapa yakin sih dari pihak Abang? Insya Allah kami yakin 100%. Kalau teman-teman di Polda kami yakin profesional, tidak akan memihak kiri, memihak kanan, tidak akan terpengaruh dengan intervensi apapun kecuali kebenaran. Itu kami yakini. Oke.